atas ini sampai kemana, saya hanya yakin nggak mungkin anak tidak punya ibunya, kan pasti ada ibunya dan pasti ada bapaknya, kan gitu lah. Yang saya kadang-kadang menjadi bingung adalah ketika ada orang yang bilang nasab seseorang itu terputus karena ibu. Saya bingung, kok ada nasab terputus gitu loh. Saya kira orang kalau hidup ya seperti kita sekarang pasti punya ibu lah, pasti punya bapak, karena nggak mungkin ada kita kalau nggak ada bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat Anda semua yang lagi menonton video ini. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus memberikan semangat, inspirasi, dan mendoakan Anda semua, kita semua untuk sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir-akhir ini, mungkin setengah tahun terakhir ini tuh saya mengamati satu berita yang terus viral ya, dan ini nampaknya akan terus makin membesar, yakni soal nasab kontroversi dari para habaib, khususnya Habak Lawi dan Wali Songo. Ya, saya semuanya kali ini tidak ingin membahas itu, tapi paling tidak ini menjadi satu informasi di mana, karena saya senang ya dengan nyusun nasab, terutama nasab saya sendiri, karena memang saya selalu mencatat keluarga besar saya. Tujuannya apa? Untuk membangun silaturahmi. Wasiat para orang tua saya, uri-uri sedulurmu, gabungkan, nyambungkan balung pisah, aja nganti pecah, poros dulur, poros derek. Nah, itu tuh wasiat orang tua saya begitu. Karena orang tua saya orang Jawa, jadi kalau istilahnya mungkin Bani Jawa barangkali ya. Jadi saya nggak ngerti atasan-atasan saya, tapi setidaknya saya mencatat seluruh keluarga besar saya yang saat ini masih hidup, baik keluarga besar ibu maupun keluarga besar bapak. Bahkan ada dalam satu grup yang saya berikan nama sendiri-sendiri, agar apa, setiap saat kalau ada satu keluarga yang punya kabar-kabar gembira, seperti misalnya kelahiran anak, cucu, atau ada acara-acara pengantenan, itu bisa saling tahu. Juga ada yang sakit, saling mendoakan, misalnya yang meninggal, saling mendoakan. Kita sesama saudara jadi saling tahu, karena untuk berkunjung face to face setiap hari kan hampir tidak mungkin, kecuali kepada orang-orang yang dalam satu rumah, ada anak, ada istri, ada keluarga yang dekat ya. Tapi keluarga yang sudah menjauh ya, itu kan satu-satunya yang saya coba saya menyambung silaturahmi dengan mencatatkan silsilah saya sendiri. Jadi karena kecintaan saya, kesenangan saya dengan menulis-nulis nasab sendiri inilah, maka akhir-akhir ini adanya berita nasab yang kontroversial Mbak Lawi dan Wali Songo misalnya, itu saya jadi ingat betapa pentingnya nasab gitu loh, terutama untuk sekali lagi silaturahmi, untuk menyambungkan balung pisah, supaya saya bisa saling berkunjung, bisa saling mendoakan. Itu yang terpenting. Sama sekali kita bukan untuk saling membanggakan, apalagi saling menduplikasi. Itu nggak ada.
mengkapitalisasi menjadi apa ini nggak ada sama sekali. Kita nggak punya tradisi itu. Tapi saya satu-satunya memang karena senang menulis silsilah atau keluarga besar ini, saya dikenal lintas saudara jadinya. Jadi yang saya dari kakek saya, dari nenek saya, itu semua kenal saya jadinya. Bahkan buyut-buyut saya itu saya jadi kenal. Kenapa? Karena tulisan-tulisan saya tentang silsilah ini, nasab keluarga ini, menjadi mereka saling ketemu. Yang tadinya tidak tahu, jadi tahu. Ya kan? Misalnya yang keluarga yang sudah di Lampung, itu keluarga besar dari simbah saya, ya, buyut saya, itu udah nggak saling tahu, ya, kecuali ya dipertemukan. Dan orang tua lah yang memang harus mempertemukan, ya, karena kita punya anak, kita punya cucu, nanti akan punya generasi cicit dan seterusnya. Ini kalau nggak ada satu silsilah yang mencatat itu, ya ini akan menjadi bingung, mereka tidak saling kenal. Khawatirnya terjadi kok suatu ketika misalnya kawin saudara dan sebagainya. Ini kan sejauh itu memang masih ditolerir agama, tidak masalah menyambung silaturahmi, ya. Tapi kalau misalnya terlalu dekat kan tidak diperbolehkan itu, akibat menjauh secara teritori misalnya karena merantau, ya. Ya, sekali lagi ini yang membuat saya menarik karena rame-ramenya nasab silsilah Ba'lawi, para habaib yang kontroversi, masih ada yang bilang terputus, masih ada yang tidak nyambung, ada yang bilang nyambung. Saya terlepas itu semualah, tidak terlalu mencampuri urusan itu. Tapi saya juga nggak ngerti tinggi-tingginya apa benar, sampai sejauh mana datanya, sampai ke nasab Rasulullah, sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, bahkan sampai Adam. Nggak ngerti sama sekali kita ini. Nah, yang saya tahu adalah ya keluarga saya. Makanya kalau saya misalnya ya, sebagai anak saya dari ibu saya. Dari ibu saya namanya Bu Hasanah. Bu Hasanah ini punya bapak namanya Kiai Haji Abdul Mu'in. Ini simbah saya, kakek saya. Mbak Abdul Mu'in punya ibu Sumilah. Nah, Ibu Sumilah punya bapak namanya saya menyebutnya Mbah Madayib. Ya, di atasnya Mbah Madayib ada Mbah Kurtubi. Di atasnya Mbah Kurtubi ada Nyonya Fatawi. Ya, ini Mbah Fatawi. Dan di atas itu ada namanya Mbah Ahmad Basariman. Sampai segitu yang saya bisa tulis. Jadi saya Khairul Salim bin Hasanah binti Hasanah binti Abdul Mu'in binti Sumilah binti Madayib binti Kurtubi bin Fatawi bin Ahmad Basariman. Jadi saya termasuk generasi ke-8. Itu yang saya catat. Ya. Banyakan orang kan hanya tahu sampai generasi cucu, ya. Simbah buyut sampai ke situ. Nah, di bawah saya ini ada anak saya, ada cucu saya. Nah, jadi kalau sampai ke anak saya generasi ke-9 sampai cucu saya itu generasi ke-10. Itu yang berhasil kami catat, ya. Itu ada silsilah yang kita semua saling mempertemukan. Bahkan haul keluarga Mbah Ahmad Basariman ini setiap tahun kita kumpulkan dalam satu haul akbar, saling kenal. Yang ini semua udah menyebar kemana-mana. Ini seantero negeri ini sudah ada semua, ya. Karena sudah kalau keturunan ke-8 itu apa ya? Kalau saya itu anak itu bapak ibu. Di atas ibu ada simbah, ya. Di atas simbah itu ada buyut. Di atas buyut, mbah buyut, canggah,
wareng, udeg-udeg, gantung siwur, apalagi itu istilahnya orang Jawa itu, ya, gedebok gosok, sampai apalagi macam-macam istilah gitu. Aku juga sendiri baru mengetahui istilah seperti sambil belajar karena saking senangnya saya mencatat nasab dari keluarga saya. Ya, untuk apa sekali lagi? Untuk menyambungkan tulang-tulang yang terpisah dari semua keluarga. Karena kita saling tidak tahu. Misalnya saya ke Sumatera, keluarga saya ternyata banyak sekali di Sumatera. Coba bayangkan, yang generasi aja, kalau kita nggak ketemu ya nggak kenal. Karena banyak yang saya catat, saya kunjungi, itu kita udah ketemu gede, ya. Bahkan ada yang sudah ketemu tua, udah sama-sama punya anaknya, cucu, ya. Belum yang di Jawa Timur, yang di Jember, yang mana-mana, Banyuwangi dan sebagainya, masih banyak juga yang belum ketemu. Ya, tapi alhamdulillah sih saya termasuk orang yang senang silaturahmi seperti itu, sehingga keluarga ini saya catat. Ya, saya ingin suatu ketika bisa mengumpulkan semuanya dalam satu forum nasional itu ya, yang di Jakarta ini setiap bulan, bahkan sampai Mbah Madayib ini keturunan-keturunannya. Jadi Mbah Madayib itu berarti saya, ibu saya, kakek saya, kakek saya, terus Mbah Sumilah, Mbah Madayib kelima, ya. Ini di Jakarta aja setiap bulan saya tuh mengumpulkan keluarga pakem istilahnya, paguyuban Mbah Madayib itu bisa sekitar 50 keluarga. Ya, apalagi kalau pengantenan salah satu di antara mereka saling kunjung semuanya. Jadi makin rame. Dan ini terjalin karena setiap bulan 2 bulan sekali kumpul untuk arisan, untuk kumpul bersama, hajat. Kalau nggak diperlukan seperti ini atau dipentingkan seperti ini, ya kita nggak saling kenal. Apalagi di Jakarta yang semuanya orang sibuk. Di Kebumen ya, keluarga saya sendiri itu semuanya banyak sekali di sana lah. Ini yang di Jakarta, yang di Kebumen aja kadang tidak bisa ketemu. Kadang ketemu sudah tua, sudah gede. Nah, cucu-cucunya, anak-anaknya ini kan juga seperti itu. Mereka kadang-kadang bertanya. Banyak orang Jakarta, ponakan-ponakan saya yang bertanya, ini seduluran sama ini gimana ceritanya, bagaimana hubungannya. Nah, kalau nggak punya catatan yang mencatat ini semua ya bingung semua. Kalau iya itu ngertinya saudara, tapi urutan bersaudaranya seperti apa itu tidak paham. Ya. Karena apa? Kita sebagai sedulur sedarah itu akan seduluran selamanya. Bukan karena status sosial Anda, bukan karena latar belakang agama Anda, bukan karena Anda suku apa sekarang udah bercampur baur, ya kita bersaudara karena sedarah. Makanya setiap kumpul ya enggak perlu ada satu sosial apapun, jabatan apapun, meskipun Anda punya jabatan direktur, punya jabatan apa saja di negara ini gitu ya. Kita jadi egaliter, jadi sama karena sama-sama sedulur selawase satu darah. Sedulur selamanya, bersaudara selamanya karena kita bersaudara dan tidak bisa dipisahkan. Inilah yang membuat saling saya sendiri seneng sebagai orang yang silaturahmi ke sana kemari. Di Jogja misalnya ya, itu banyak sekali juga saudara-saudara kita yang kalau dikumpulkan juga tempo hari itu saya bisa mengumpulkan di rumah makan ayam Suharti itu karena masih keluarga itu ada sekitar 15 orang lah. Bayangin 15 keluarga loh ini di Jogja tok loh, belum yang di Semarang masih ada, belum yang di mana-mana ini menyebar ini semua ya. Sekarang kan sudah era digital, makanya saya temukan lewat grup-grup WhatsApp, saya membuat grup-grup seperti itu. Atau saya ya tadi sekali-kali saya pas ke Jogja saya mampir ke saudara, itu pun nggak bisa diambilin semua ya. Salah satunya ya panggil mereka, yuk ngumpul di rumah makan mana. Tapi kan jadi tahu ya, berkabar. Tentu tidak semuanya bisa hadir misalnya pada saat pertemuan itu, karena kan pertemuannya kadang mendadak, tidak direncanakan.
Tapi yang penting tadi silsilah keluarga ini menjadi sangat penting untuk nyambung silaturahmi, ya, bukan untuk memperlihatkan status sosial kita misalnya. Nggak penting lagi sudah kalau sudah berkeluarga, kita sudah bersaudara karena kita bersaudara. Kamu putune Mbah anak cucunya Mbah Madayib, kamu cucunya Mbah Ahmad Basriman gitu. Nah, bahwa ada catatan-catatan semacam manuskrip misalnya zaman dulu, misalnya Mbah Ahmad Basriman itu informasinya misalnya tersambung ke lingkungan keluarga besar Keraton Jogja misalnya, atau yang lain dan seterusnya ke atas kemana lagi, aku nggak ngerti lagi. Nah, isu itu isu yang saya selalu dengarkan, selalu saya terima. Tapi ketika saya datanya seperti apa, ya enggak ada. Karena cuma isu kan, jadi nggak valid. Makanya selalu saya meragukan kalau sampai ke atas tuh sampai kemana, nggak ngerti itu ya. Itu perlu ilmu nasab yang lebih tinggi, perlu orang yang lebih jeli melihat naskah-naskah yang bisa menyambungkan. Yang saya bisa lakukan ya hanya yang masih hidup. Jadi misalnya kayak bapak ibu saya tanya, dia kan punya ibu, punya mbah. Jadi saya ditanya, dia masih bisa bercerita. Almarhum simbah saya misalnya, itu saya tanya waktu masih sugeng, masih hidup. Dia punya ibu, punya bapak, punya mbah. Lah itu ya, terus saya melacak kepada orang-orang yang sudah hidup. Ya, paman saya yang masih hidup, ya, walaupun sudah sepuh tapi masih bisa bercerita. Jadi data yang saya miliki, yang saya tulis akhirnya valid karena mereka yang bercerita yang saya tulis itu orangnya mereka pernah jumpa semua. Kayak misalnya paman saya Mbak Abdul Aziz atau ibu saya Ibu Hasanah. Ketika saya tanya ibunya, bapaknya, kan dia masih hafal, ya kan? Dia kecil bersama ibu dan bapaknya kan. Saya tanya mbahnya siapa, Mbah Sumilah, masih ngerti gitu loh. Saudaranya punya siapa, pamannya misalnya yang di Lampung, yang di Jogja, yang di itu ngerti karena apa? Masih ketemu mereka gitu loh. Sehingga itu yang saya catat. Nah, habis itu mereka sudah nggak ngerti, ya sudah, saya juga nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena ketersambungan ke atas ini sampai kemana, saya hanya yakin nggak mungkin anak tidak punya ibunya, kan pasti ada ibunya dan pasti ada bapaknya kan gitu lah. Yang saya kadang-kadang menjadi bingung adalah ketika ada orang yang bilang nasab seseorang itu terputus karena ibu. Saya bingung, kok ada nasab terputus gitu loh. Saya kira orang kalau hidup ya seperti kita sekarang pasti punya ibu lah, pasti punya bapak, karena nggak mungkin ada kita kalau nggak ada bapak dan ibu kita. Bahwa misalnya saya lewat ibu saya dibilang terputus karena apa? Karena saya terputus dari kakek saya. Lah, kalau terputus ya kan nggak ada gitu loh saudara, nggak muncul anak, nggak muncul cucu. Jadi hanya karena seorang perempuan terus nasabnya terputus, kan nggak masuk di akal gitu lah. Hanya yang diakui adalah nasab laki-laki. Nah kita kan nggak tahu nasib seorang tiba-tiba punya anak laki-laki. Lah ya, kasihan dong yang jadi perempuan karena seperti keturunannya tidak diakui, kan itu hal yang tidak mungkin. Jadi maka itu nasab itu ya suka nggak suka ya perempuan maupun laki-laki harus kita akui sebagai anak turun kita, ibu bapak kita. Ya kita juga lahir dari seorang ibu, masa ibu kita nggak diakui terputus hanya nasabnya. Jadi saya terputus karena ibu saya. Jadi saya ibu saya Bu Hasanah, bapak saya mbahnya saya adalah Mbak Abdul Muain. Ini terus muncul lagi mbah saya Mbah Sumilah perempuan. Jadi ini sudah kalau yang diakui hanya nasab laki-laki. Jadi saya meyakini bahwa
yang namanya nasab itu ya laki dan perempuan. Makanya ada manusia sejagat raya ini ya karena ada laki-laki dan perempuan yang memang diciptakan untuk saling berpasang-pasangan dan saling bersuku-suku dan kemudian berkembang sampai seluruh dunia ini ada manusia yang bermula dari satu manusia namanya Adam. Makanya selalu saya bilang ya saya cucu Adam gitu. Ya, cucunya Nabi Adam. Lewat jalur mana nggak ngerti karena udah bergenerasi beribu-ribu generasi kan. Yang saya bisa catat ya tadi keluarga saya yang sekarang masih hidup, yang masih terpencar di mana-mana, ini mempertemukan aja setengah mati gitu. Karena kan tadi tidak mudah, misalnya yang di Lampung dengan yang di Jogja ketemu, ini biayanya besar kan mempertemukan mereka. Kalau nggak siap dengan segala sesuatunya itu kan repot. Makanya ya kalau sekarang menjadi mudah karena ada teknologi WhatsApp misalnya, kita bisa bikin grup, hidupkan satu grup dan semua orang punya handphone, semua orang punya nomor masing-masing ya, kita grupkan jadi saling tersambung karena ada grup WhatsApp seperti itu. Itulah saudaraku. Jadi saya termasuk orang yang tidak meyakini kalau bahwa nasab seseorang itu hanya dari jalur laki-laki. Tapi nasab seseorang ya harus dari laki-laki dan dari perempuan. Karena perempuan dan laki itu tidak mungkin menurunkan kalau nggak ada saling pasang-pasangan. Jadi semua punya kontribusi. Makanya dalam teknologi modern tes DNA misalnya ada kromosom Y, ada kromosom X yang semuanya berpasang-pasangan baru melahirkan manusia. Itulah sahabatku. Jadi sekali lagi rame-ramenya di kontroversi nasab ini buat saya ya, saya karena nggak ikut terlibat di situ, tapi buat saya yang seneng nulis nasab saya sendiri, keluarga saya sendiri, maka ini menjadi menarik betapa yang namanya nasab itu penting untuk dicatat keluarga kita, saudara kita, bukan untuk membanggakan status sosial kita, bukan untuk membanggakan apa-apa, bukan untuk mengkapitalisasi menjadi apa, itu tidak penting lagi. Tapi yang terpenting adalah untuk silaturahmi, untuk menyambungkan tulang-tulang terpisah, karena kita sedarah, karena kita akan seduluran selawase, bersaudara selamanya. Saya kira itu sekali lagi bahwa pentingnya nasab kita dicatat, keluarga kita dicatat, anak-anak kita dicatat, untuk saling kenal, untuk saling ketemu, sehingga ini semua akan menjadi silaturahmi yang baik, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.